في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum Beshem Hamasiyah. Di antara banyak pertanyaan para netizen pada Bambang Nursena Channel adalah kenapa saya sering menggunakan teks-teks Alkitab dalam bahasa Arab. Karena apa? Sebagai seorang Kristen Ortodok, tentu sumber saya dari gereja-gereja di Timur Tengah, dan dokumen-dokumen resmi dari gereja Ortodok selain bahasa Yunani, bahasa Suryani atau bahasa Aramaik, tentu adalah bahasa Arab karena pusat dari gereja ini di Timur Tengah. Karena itu doa-doa dalam gereja Ortodok juga dipanjatkan dalam bahasa Arab. Lagi pula saudara-saudara, secara historis arkeologis bisa dibuktikan bahwa bahasa Arab adalah salah satu dari bahasa liturgis gereja kuno, khususnya di wilayah Syria sebelum munculnya agama Islam. Saya ingin mengutip beberapa contoh. Bukti dari prasasti Umul Jimal kedua. Prasasti ini mencatat Allahu ghafara li Ulay. Allah mengampuni keluarga Ulay. Prasasti kedua lengkap dengan bahasa Yunani, bahasa Aramaik atau bahasa Suryani, dan kolom paling bawah adalah bahasa Arab. Di sana tercatat Bismillah, demi nama Tuhan, demi nama satu-satunya Tuhan, Manaf Wahani Bar Mar Al-Qois. Manaf itu tentu nama Arab. Padahal prasasti ini yang berasal dari kota Zabat di wilayah Syria tahun 512, serta ada tanda salib yang membuktikan bahwa prasasti itu adalah prasasti Kristen Arab pra-Islam. Manaf adalah nama Arab, makanya ada nama Abdul Manaf. Wahani dan Hani, nama Arab juga. Bar Mar Al-Qois, putra dari Mar Al-Qois. Perhatikan kata bar di sini masih menggunakan bahasa Aramaik, belum menggunakan bahasa Arab bin. Contoh lagi yang ketiga adalah prasasti Haran Al-Laza yang ditemukan di wilayah Yordania sekarang. Lengkap pula dengan tanda salib dan tertulis dalam bahasa Arab yang sudah mirip dengan bahasa Arab sekarang. Di sana dijelaskan bahwa gereja itu dibaktikan kepada Yohanes Pembaptis, dan tertulis bana itu kudirikan al-martul, terjemahan harafiah bahasa Arab dari bahasa Yunani martirion, ba'da mafsad Khaybar, setelah kehancuran kota Khaybar. Semua ini bukti bahwa bahasa Arab sudah dipakai sebagai salah satu bahasa liturgis gereja pada masa pra-Islam. Dan jasa Islam adalah menginternasionalkan bahasa Arab yang akhirnya menjadi bahasa dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi sebetulnya ini adalah warisan bersama antara Kristen Syria dan Islam.
Tentu sebagai seorang ortodok, saya mewarisi warisan gereja yang kuno tersebut. Jadi kalau orang bertanya, kenapa memakai bahasa Arab? Bukan memakai bahasa Arab, tapi bahasa Arab hanya salah satu dari kekayaan liturgis gereja Timur. Dalam hal ini khususnya adalah gereja-gereja Syria. Ada catatan ketika Abu Waqqas al-Asy'ari, seorang emir Al-Jazirah saat itu, dia sangat menginginkan agar Injil diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sebelum itu, tentu Injil sudah ada fragmen-fragmen atau kutipan-kutipannya yang berbentuk leksionari dalam bahasa Arab. Ini antara lain dibuktikan dari Scholia yang ditulis oleh James dari Edessa atau Yaakov dari Edessa. Tetapi Emir Al-Jazirah ini kemudian memanggil 3 suku Arab yang di sekitar Syria untuk membantu orang Kristen dalam menerjemahkan Alkitab lebih lengkap lagi dalam bahasa Arab, karena sang emir ingin membaca Injil itu dalam bahasa yang dimengerti olehnya. Alhasil ketika terjemahan Injil itu sudah selesai, maka Patriark Abu Sedra atau Yuhana Abu Sedra kedua lalu mempersembahkan terjemahan Injil itu untuk diperiksa oleh Emir Al-Jazirah. Lalu ketika dia membaca pada kitab Injil, di situ ada perkataan Yesus sebagai putra Allah. Misalnya, hada bidayatu Injil Yesu al-Masih ibnullah, Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus putra Allah. Lalu sang emir mengatakan, kenapa harus ada kata anak Allah? Allah itu kan tidak beranak dan tidak diperanakan. Begitu kan biasanya logika umat Islam. Padahal makna anak Allah itu tentu bukan berarti makna secara fisik atau biologis. Maka sang patriark mengatakan, ketika sang emir meminta agar kata anak Allah itu dihapus dari seluruh Injil, sekalipun 1000 anak panah Tuanku menembus dadaku, maka aku tidak akan menghapus satu kata pun dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu dengan penuh simpatik sang emir mengatakan, lanjutkanlah, karena kamu lebih tahu tentang apa yang kamu yakini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya banyak pertanyaan netizen yang mengatakan orang Kristen kenapa memakai kata Allah itu nyolong dari kitab suci umat Islam. Tentu pertanyaan-pertanyaan awam ini boleh saya abaikan, karena bukti-bukti prasasti, catatan sejarah, memang bahasa Arab menjadi salah satu dari bahasa liturgis umat Kristen, khususnya di wilayah Syria sebelum munculnya agama Islam. Yang kedua, saya masih ingin mendalami logika para penanya ini. Jikalau kata Allah atau kata-kata Arab yang lain seperti misalnya Nabi, Alkitab harus diambil dari vocabulary Kristen, mereka tidak tahu perkembangan bahasa. Sesungguhnya perkembangan bahasa apapun itu ada proses saling menyerap. Misalnya, bukankah kata jahanam dalam bahasa Arab itu sesungguhnya merupakan arabisasi dari Gehenna dari bahasa Yunani? Bukankah misalnya kata Injil itu merupakan arabisasi dari Evangel dalam bahasa Suryani dan Evangelion dalam bahasa Yunani? Bukankah misalnya kata Al-Masihud Dajjal dalam bahasa Arab yang tercantum baik dalam kitab hadis maupun di dalam Alkitab bahasa Arab itu adalah arabisasi dari kata Mesiha Dagala dalam bahasa Suryani, Manu Dagala Ela in Eina de Kafar de Yasua Lahua Masiha Hanahu Mesiha Dagala. Siapakah Dajjal itu? Bukankah ia telah menyangkal, mengkafiri Yesus sebagai Al-Masih?
hanahu Masih Kadagala. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini berasal dari teks Peshitta bahasa Aramaik yang sudah ada sejak abad kedua Masehi. Nah, saudara-saudara, contoh-contoh ini adalah contoh naturalisasi bahasa yang juga terjadi pada bahasa Indonesia. Jikalau istilah-istilah yang berasal dari bahasa Arab harus dihilangkan dari kitab suci Kristiani, apa jadinya dengan bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta, bahasa Pali? Misalnya, ketika kita orang Islam maupun orang Kristen mengucapkan kata manusia, ketika kita menerjemahkan teks Alkitab maupun Al-Quran, misalnya Ben Adam diterjemahkan anak manusia, Bar Enas diterjemahkan anak manusia dalam bahasa Aramaik dan Ibrani, atau dalam bahasa Arab Ya Ayyuhan Nas, bunyi ayat Al-Quran. Dengan apa dia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Wahai manusia. Padahal tahukah Anda bahwa kata manusia adalah serapan dari bahasa Sanskerta, dan itu mula-mula munculnya dari kitab suci Hindu ketika Brahman menciptakan sepasang manusia. Yang pertama laki-lakinya yaitu Adamnya, namanya adalah Manu, atau lebih dikenal dengan sapaan hormat Sang Hyang Manu, dan istrinya Hawanya adalah Syatarupa, sehingga menjadi manusia. Jangan-jangan ada orang mengatakan ini kata manusia dalam Quran, dalam Injil nyolong dari agama Hindu. Contoh lagi, surga dan neraka. Kata surga itu adalah bahasa Sanskerta yang sudah diserap dalam bahasa Jawa kuno. Misalnya surga dan neraka. Kata surga itu diserap dari bahasa Sanskerta swarga, lalu menjadi bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu. Ada naskah Jawa kuno dari masa Majapahit akhir, namanya Bima Swarga, yang menceritakan bahwa Bima telah membebaskan ayahnya dari neraka karena kutukan dewa ke surga. Lalu ketika Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara, prasasti Minyah 7 yang berasal dari sekitar tahun 1300-1380, dalam prasasti Minyah 7 itu ada ungkapan Ya Ilahi, Ya Robbi, Tuhan Samuha, taruh pada swarga Tuhan Tatuha. Wahai Ilahi, wahai Tuhan semua, taruh sang raja di surga Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa penyerapan kata swarga tanpa masalah di dalam vocabulary Melayu Islam. Tidak ada orang yang mengatakan ini nyolong dari agama Hindu. Begitu juga kata neraka. Kata neraka itu juga dari bahasa Sanskerta yang diserap dalam bahasa Nusantara. Kalau seorang muslim misalnya mengucapkan ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukankah kata neraka itu adalah pinjaman dari bahasa Sanskerta? Ini Hindu. Lebih repot lagi kalau nanti rumus-rumus kimia yang tertulis dalam huruf-huruf Yunani yang dikonotasikan kalau bahasa harus identik dengan agama, maka Yunani adalah identik dengan Kristen Perjanjian Baru. Jangan-jangan lebih kacau lagi, rumus-rumus kimia, fisika misalnya, huruf alfa harus diganti dengan alif misalnya. Karena itu saudara-saudara, luaskanlah sudut pandangmu, jangan terkungkung dengan kebodohan-kebodohan yang mungkin muncul karena kefanatikan agama kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki cakrawala pandang yang luas. Semoga apa yang saya sampaikan sekedar menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan netizen yang memang tidak pernah saya tanggapi langsung, tetapi melalui tayangan ini paling tidak Anda bisa membayangkan betapa kompleksitasnya,
budaya dan bahasa sebelum agama Islam, agama Kristen itu memasuki tanah Nusantara. Bukankah kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Tuhan memberkati kita.